kedua adalah mengapa Tuhan memberikan penyakit yang mematikan atau cacat genetik kepada anak kecil. Orang religius biasanya menjawab bahwa hal tersebut merupakan ujian kepada orang tua mereka, dan anak kecil yang meninggal karena penyakit akan langsung masuk ke dalam surga. Jika hal ini memang benar, maka buat apa berusaha menyembuhkan anak tersebut? Ya, untuk pertanyaan yang kedua dari seorang ateis ini, kayaknya sih udah terjawab ya di video saya sebelumnya tentang penderitaan dan penyakit. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pilot. Yang ketiga adalah jika Tuhan Maha Mengetahui dan telah menetapkan takdir kita, maka buat apa berdoa? Jika doa kita sejalan dengan takdir Tuhan, maka tanpa berdoa pun hal yang diinginkan pasti terjadi. Sebelum kita membahas tentang doa, saya akan membahas tentang takdir. Bagi kita umat Islam wajib mengimani yang namanya qada dan qadar. Qada adalah kepastian dari Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Jadi masih dalam rencana. Dan qadar itu kepastian yang sudah dan sedang terjadi. Takdir itu bagian dari qadar. Qada ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, qada mu'allaq. Qada mu'allaq ini bersambung dengan ikhtiarnya manusia. Yang kedua disebut sebagai qada mubram. Qada mubram ini kepastian yang tidak dikaitkan dengan ikhtiarnya manusia, seperti kematian. Kaitannya dengan doa. Di sini doa itu diisyaratkan sebagai ikhtiar untuk memaksimalkan usaha kita dalam mencapai tujuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, karena hanya Tuhan yang boleh sombong. Menurut saya, orang awam ya, doa itu adalah perintah. Seperti dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum. Yang jadi garis besarnya itu menurut saya ud'uni, artinya Tuhan memerintahkan untuk kita berdoa. Astajib lakum itu bonus, yaitu jawaban dari saya yang masih awam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak menutup kemungkinan juga masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada orang juga yang bertanya, kita sudah melakukan misalnya puasa sunat untuk dengan bimbingan dihapus dosanya setahun yang lalu dan dihapus dosanya setahun yang akan datang. Nah, apakah pada saat itu memang sudah dihapus dosanya setelah dia melakukan puasa? Tidak seperti itu. Kadang-kadang orang ini karena dia merasa saya sudah dihapus dosanya setahun yang akan datang, jadi dia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Misalnya dia jadi nggak sholat, dia nggak puasa, karena dia sudah merasa dosa-dosa dia yang setahun yang akan datang dari setelah dia melakukan puasa itu dihapus dosa. Itu salah. Sebenarnya perhitungan itu di breakdown pada saat kita di akhirat, dihitung semuanya antara kesalahan kita, pahala, dan amal-amal baik lainnya itu di breakdown, dikupas tuntas. Timelinenya dari kita masih bayi sampai kita meninggal itu di breakdown semuanya, dihitung. Ada yang dicoret ya, kayak seperti amalan tadi, yaitu dicoret. Jadi kalau misalnya dia merasa saya
tahun yang akan datang akan kayak masih anak kecil seperti itu loh.